يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم الأرواح جميلة تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسلم وإلى حضرته وإلى حضرته وصلى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab keutamaan hidup sederhana. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 7. Dan malam ini kita lanjutkan pengajiannya sampai di hadis yang nomor 8. Yang ada kitabnya disilahkan dibuka halaman 247 baris ketiga dari atas, hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khalid ibn Umar al-Adawi qala. Dari Khalid bin Umar al-Adawi berkata, Khotobana Utbatut bunu Ghazwana wa kana amiran alal Basrati. Pernah berkhutbah di hadapan kami Utbah
bin Ghazwan. Beliau adalah gubernur Basrah. Fahamidallaha wa athna alaih. Setelah beliau memuji Allah dan menyampaikan sanjungan kepada Allah, summa qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du fa inna dunya qad adanat bisurmin wa wallat hadda'ah. Sesungguhnya dunia itu telah mengingatkan kita akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya. Walam yabqa minha illa subabatun. Kasubabatil ina'i. Dan tidak ada yang tersisa dari dunia itu. Walam yabqa minha, dan tidak ada yang tersisa dari dunia itu illa subabatun kasubabatil ina'i, kecuali hanya seperti air yang menempel di bejana. Yatasabuha sahibuha, yang telah dituangkan oleh pemiliknya. Wa innakum muntaqiluna minha, dan bahwa kamu semua akan berpindah dari dunia itu ila dari la zawalalaha, kepada negeri yang tidak mengalami kerusakan. Fantaqilu bi khairi ma bi khadr, fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maka fantaqilu, maka berpindahlah kalian, bi khairi ma bi hadratikum, dengan membawa kebaikan yang ada pada diri kalian. Fa innahu qad dzukira lana, karena sesungguhnya telah diceritakan kepada kami, annal hajar, bahwa sebuah batu, yulqa min safiri jahannama, yang dilemparkan dari bibir neraka Jahannam. Fayahwi fiha, kemudian batu itu melayang di sana sab'ina aman, selama 70 tahun, la yudriku laha qa'ran, dan belum juga mencapai dasarnya. Wallahi, demi Allah, latumla'anna, neraka Jahannam itu pasti akan dipenuhi. Afa ajibtum, tidakkah kamu merasa takjub? Walaqad dzukira lana, dan juga telah diceritakan kepada kami, annama bainal misra'aini, bahwa jarak di antara dua pintu gerbang, min masari'il jannati, dari pintu-pintu gerbangnya surga. Apa itu? Masiratu arba'ina aman, yaitu setara dengan perjalanan 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, tetapi pada satu hari kelak, wa huwa kadhimun, jarak itu akan dipenuhi minaz-zihami, dari orang yang berdesak-desakan untuk memasuki surga itu. Walaqad ra'aituni, dan aku tiba-tiba teringat
sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bertujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana tu'amun, yang ketika itu saya tidak memiliki, malana tu'amun, yang ketika itu kami tidak memiliki makanan, illa waraqus syajari, kecuali daun-daun pohon, hatta qorihat asdaquna, hingga pecah-pecah sisi mulut kami, karena yang dimakan rupanya daun-daun yang keras. Fal takuttu, lalu fal takuttu burdatan, lalu kami menemukan kain selimut. Fasraktuha, lalu kami merobeknya, kami membaginya menjadi dua bagian. Baini wa baina Sa'id bin Malikin, baini yang satu bagian untuk saya, wa baina Sa'id bin Malikin, yang satu bagian lagi adalah untuk Sa'id bin Malik. Fattazartu binisfiha, maka lalu aku bersarung dengan menggunakan separuh daripada selimut tadi. Wattazaru Sa'du binisfiha, lalu bersarung pula Sa'id dengan menggunakan yang separuhnya lagi. Faba asbahal yawmu minna ahadun, tetapi hari ini tidak ada satupun di antara kami illa asbaha amiran ala basirin minal amsori, kecuali telah menjadi gubernur di salah satu kota. Wa inni a'udzu billahi, dan aku berlindung kepada Allah, an akuna fi nafsi adiman, dari menganggap diri saya ini besar, wa indallahi shaghiran, pada di sisi Allah sesungguhnya aku ini adalah kecil. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadisnya panjang banget tadi ya, panjang banget. Oleh karena itu saya akan menjelaskan hadis yang panjang tadi ya, akan menjelaskan makna yang tersirat dari hadis yang panjang tadi, kalimat per kalimat. Kalau nggak dipilah-pilah dulu kalimatnya, bingung memahaminya, nanti jadi bias juga pemahamannya. Maka saya pilah-pilah itu, dan akan saya menjelaskannya kalimat per kalimat. Yaitu yang pertama adalah dari kalimat fa inna dunya qad adanat bisurfin wa wallat hadda'a, yaitu bahwa dunia itu, bahwasanya dunia itu telah mengingatkan kita akan kehancurannya, dan dia telah melaju dengan cepatnya. Kalimat tadi sesungguhnya adalah mengisyaratkan sekaligus mengingatkan kita mengenai dekatnya hari kiamat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 77, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar, tidak adalah kejadian hari kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa berfirman, wa ma yudrikal wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya.
kapan terjadinya wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Namun demikian Rasulullah SAW pun sudah menjelaskan mengenai tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW itu? Kata Rasulullah, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta yuqaribaz zamanu, sampai dengan didekatkannya waktu. Artinya waktu itu terasa semakin dekat. Fatakunus sanatu kasyahri, maka 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ati, dan 1 bulan itu terasa seperti seminggu. Watakunul jum'atu kal yaumi, dan 1 minggu itu terasa seperti sehari. Wa yakunus sa'ati wa yakunul yawmu kas-sa'ati, dan 1 hari itu terasa seperti 1 jam. Wa takunus sa'atu qad-dharamati bin-nar, dan 1 jam itu terasa seperti kedipan mata. Sudah merasakan belum gejala-gejala itu, Bapak? Bulan Ramadan tuh kayaknya baru kemarin ya. Kayaknya baru kemarin. Gelis banget katanya. Kayak kemarin. Sekarang udah malam tanggal 5 Sya'ban ya. Sebentar lagi sudah masuk. Padahal belum lama kayaknya. Belum lama. Kayaknya bayar cicilan tuh baru kemarin ya. Bayar cicilan, kalau gajian rasanya lama. Bayar cicilan kayaknya baru kemarin. Sekarang udah bayar lagi. Artinya udah sebulan kan? Udah sebulan. Perasaan pengajian kita baru kemarin ya. Padahal seminggu kan? Seminggu. Nanti seminggu seperti sehari seperti sejam itu seperti kedipan mata. Kemudian hadis tadi riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta yu'badul ilmu, sampai dengan hilangnya ilmu. Ilmu apa yang maksud? Ilmu agama. Ilmu agama. Kalau ilmu umum mah, ilmu duniawi mah makin maju. Nah sini kan ya makin ilmu agama makin ini. Ya dulu di pesantren masih ada kiai ini kayaknya sekarang sudah ada. Nah diangkatnya ilmu itu kata Rasulullah dalam hadis lain disebutkan bukan ilmunya diangkat ke langit, bukan, tapi biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Ya satu meninggal, penggantinya ini kualitasnya nggak seperti kualitas keilmuannya gitu kan, nggak lagi seperti pendahulunya turun ya. Watak surah zalzal, lalu banyak terjadi gempa. Wa yataqarabaz zaman, semakin terasa dekatnya waktu. Seperti tadi, setahun kayak sebulan kayak seminggu. Wa tadharul fitanu, dan timbulnya berbagai macam fitnah. Wa yaksurul harju, ya, dan wa yaksurul harju
wa huwal qatlu, yaitu banyak terjadi pembunuhan hatta taqsura fikumul malu fayafito, lalu banyak harta berlimpah, ya, banyak harta, melimpahnya harta kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Dulu zaman kita kecil itu pengen makan itu susah, Pak. Pengen makan susah. Sok anak kita bukan makan susah, susah disuruh makan. Ya Pak ya. Nyuruh makan susah. Kita dulu pengen makan susah banget. Oh, mana? Melimpah. Fitnah terjadi di mana-mana. Orang seakan begitu gampangnya menganiaya orang karena dia kaya, gitu kan? Udah dia nak pejabat, kan? Gebuk-gebuk aja kayak gitu. Kemaksiatan di mana-mana. Dulu zaman saya kecil itu kalau ada suara ayam berkokok, bukan di waktu pagi, apa bilangnya orang-orang situ, malam-malam itu misalnya, malam-malam ada ayam berkokok. Kalau pagi baru biasa. Lalu bilang tuh, ada orang hamil nggak ada bapaknya. Ya begitu kan, percaya dulu kan orang begitu, ada orang. Sekarang mah nggak ada ayam berkokok gitu. Kata ayamnya, ya sekarang mau udah biasa. Dulu udah berkokok lagi, ayam udah berkokok lagi, udah biasa. Nggak ada. Mana dulu mah seperti itu. Artinya sesuatu yang sangat tabu. Sekarang udah nggak biasa. Apa itu? Fitnah, kemaksiatan, kedoliman merajalela. Berarti mana? Ya tuh, ya orang membunuh orang tuh, aduh sangat enak gitu aja. Bahkan nggak cuma dibunuh, kadang-kadang sampai dimutilasi. Nah itu luar biasa. Ya, terasa apa belum? Ya, sekarang terasa apa belum hal seperti itu? Masya Allah. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, beliau menyatakan bahwa pada akhir zaman itu manusia akan merasa waktunya semakin pendek. Hal itu disebabkan oleh hilangnya keberkahan waktu. Akibatnya ketika hari berlalu, ya berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya sama sekali. Ya, waktunya nggak ada keberkahannya. Kenapa? Karena waktunya tidak dimanfaatkan. Cuma untuk ngobrol sana kemari, ngalor gitulah bahasa anunya begini. Bengong, nggak ada. Makanya sehari nggak ada nilainya apa-apa. Coba kalau Bapak guna untuk membaca sholawat, digunakan untuk membaca tasbih, digunakan untuk baca Quran, 1 jam itu kan selesai 2 juz, ya kan? Tapi kalau misalnya cuma dipakai bengong kayak gitu, sama nonton TV gitu, ada manfaat apa dari situ? Dari waktu 1 jam yang terlewat itu apa manfaatnya? Ketika Bapak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 jam selesai berapa? Pahalanya berapa? Tapi ketika dipakai hanya untuk sekedar nongkrong, ya ngobrol kesana kemari yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya kayak gitu, ya, atau hanya pakai tiduran sambil ngelamun, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Lalu pakai baca Quran dari sejam selesai 2 juz. 2 juz berapa huruf? 1 huruf, ya kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, ya, fawa hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 huruf aja, 10 kebaikan.
Tapi ketika waktunya dipakai ya hanya sekedar ngelamun, sekedar ngobrol, sekedar bengang-bengang, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi waktunya tidak memberikan keberkahan. Nah, lalu apa yang menyebabkan hilangnya keberkahan waktu itu? Ya, Abu Anas Shadiq dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, beliau menjelaskan bahwa menjadi penyebab hilangnya keberkahan waktu itu adalah karena masyarakat banyak melakukan maksiat. Waktu habisnya kemana? Ya, kan untuk kemaksiatan. Ya, iman mereka lemah. Karena nggak ada iman itu, maka tidak terdorong memanfaatkan waktunya itu hal-hal yang punya manfaat, untuk hal-hal yang punya nilai ibadah. Nggak rugi waktu itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggak merasa rugi, nggak ngerasa nyesel, biasa aja kata. Nah, ya imannya lemah. Lalu banyak makan harta haram dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kehidupan keluarga mereka kemudian tidak dipenuhi berkah. Dari kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat yang kedua, yaitu pada wa innakum muntakiluna minha ila dari wa innakum muntakiluna minha ila darila zawalaha, bahwa kamu akan berpindah, kamu pasti akan berpindah ya, dari dunia ini kepada negeri yang tidak kerusakan, kepada negeri yang kekal, yakni negeri akhirat. Lalu apa? Fantakilu bi khairi ma bi hadratikum, maka berbekallah kamu dengan kebaikan yang ada pada dirimu. Ya, kata Utbah bin Ghazwan tadi. Ya. Jadi ini mengisyaratkan apa? Ini kalimat itu sungguh adalah mengingatkan kita bahwa kita pasti akan pindah dari alam dunia yang fana ini kepada alam yang kekal abadi. Maka itu kita kemudian dituntut untuk menyiapkan bekalnya. Bapak mau pulang kampung aja hanya seminggu, itu udah nyiapin bekalnya beberapa hari sebelumnya kok. Bahkan kadang-kadang sebelumnya udah disiap, sebulan sebelumnya udah disiapin. Masa mau pulang ke akhirat, ke sana nggak pernah mikirin bekal? Nekat amat ya, nekat amat. Bapak mau berangkat ke Surabaya aja nggak bawa apa-apa kayak gitu. Udah bilang nekat banget gitu. Nekat itu. Ini mau ke akhirat nggak bawa bekal. Nekat apa? Nekat. Bawa bekal. Jadi kalau kita sadar bahwa kita pasti akan kembali, ya, kita akan berpindah dari alam dunia yang fana ini kepada alam akhirat, itu artinya bahwa kita harus menyiapkan bekal itu. Bekalnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Jadi kalau gitu maknanya apa? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sementara takwa adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi implementasinya, penerapannya gimana dalam kehidupan kita itu? Ya. Ada implementasi adalah bahwa amal kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini, niatkan semuanya adalah semata-mata karena Allah.
mengerjakan kebaikan apapun kita di dunia ini, niatkan semata-mata karena Allah. Sebab kalau niatnya bukan karena Allah, nanti amalnya tidak menjadi bekal. Apa yang kita lakukan tidak menjadi bekal kita. Apa dasarnya? Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran surah Hajj ayat 37, ya Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging onta beserta darahnya itu sama sekali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Yang bisa mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan kamu. Nah, itu kan menerangkan masalah kurban, ya gitu ya, masalah kurban. Jadi kurban yang tidak didasari takwa, artinya yang dilaksanakan niatnya bukan semata-mata karena Allah, nggak sampai kepalanya, nggak sampai ke sana, amalnya nggak sampai gitu. Apa cuma korban doang? Ya enggak cuma korban doang loh, semua amal ibadah yang tidak diniatkan karena Allah, maka itu tidak mencapai keridhaan Allah. Maka saya sebut tadi, kalau amal dilakukan bukan niatnya semata-mata karena Allah, maka amalnya tidak menjadi bekal kita, hilang gitu aja, nggak nyangkut. Kata Allah, ya ketika seorang itu kemudian minta pahalanya kepada Allah, minta balasnya, kata Allah, apa balasannya? Saya kan sholat ya Allah. Lah sholat itu karena orang. Ya sholat minta sama Allah. Saya kan sedekah ya Allah. Ya sedekah itu karena orang, bukan karena aku. Kenapa mintanya sama aku, kata Allah. Ya saya minta sama aja gitu. Nah, begitu kan enak. Yang kedua. Lalu isyarat yang ketiga dari kalimat surah diceritakan kepada kami bahwa sebuah batu dilempar dari bibir neraka jahanam, kemudian dia melayang di dalam itu, belum sampai kepada dasarnya, ya, melayang selama 70 tahun belum mencapai dasarnya, ya. Lalu pintu-pintu jarak di antara dua pintu surga itu, sebentar tadi. Jadi sebuah batu dilempar dari bibir neraka jahanam dan dia melayang di situ, belum sampai dasarnya, sampai dengan 70 tahun belum menyentuh dasarnya. Wallahi, kata Utbah tadi, neraka jahanam itu pasti akan dipenuhi. Ini mengingatkan kita akan apa? Mengingatkan kita pertama akan betapa dalamnya dan betapa luasnya neraka jahanam itu. Satu contoh begini, kalau Bapak lemparkan batu dari puncak Monas yang tingginya 132 meter, katanya Monas itu tingginya, puncak Monas itu tingginya 132 meter katanya, saya juga belum pernah ukur, 132 meter. Coba kalau Bapak jatuhkan itu batu dari situ, kira-kira perlu waktu berapa detik untuk sampai di pelataran bawah itu? Ya 1-2 detik juga nyampe ya. Kotak gitu udah nyampe 1-2, enggak sampai 2 detik saya kira. Jadi kalau batu itu dilempar 70 tahun nggak nyampe. Ini artinya lebarnya neraka jahanam itu berapa juta kilometer. Dan itu akan dipenuhi, kata dia. Dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi oleh manusia. Nah, kalau sudah disebut manusia, berarti salah satunya adalah saya. Iya kan? Salah satunya adalah saya. Pernah nggak ada kekhawatiran dalam diri kita ini? Jangan-jangan salah satunya saya. Ada nggak rasa kekhawatiran begitu dalam diri kita? Apa enggak ya manusia lah, orang lain gitu, saya enggak. Ya. Siapa yang kasih jaminan bahwa kita akan selamat dari situ? Jangan-jangan salah satunya adalah saya.
Jadi ingatkan apa? Ingatkan kita. Jaga diri kita ini dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam itu. Lalu disebutkan lagi tadi, jarak di antara dua pintu gerbang surga itu setara dengan perjalanan 40 tahun. Oke, jalan kaki sekarang. Kalau Bapak jalan kaki dari sini nih, dari Sunter ke Surabaya, kira-kira berapa minggu, Pak? Seminggu, 2 minggu, nyampe, kan gitu? Nyampe. Oke, jadi kalau 40 tahun tuh gimana? Ada orang Magelang katanya naik sepeda sampai ke Mekah, nggak tahu belum gitu. Katanya gitu kan. Jalan. Ya saya kira nggak sampai 40 tahun lah. Ini kalau orang jalan 40 tahun tuh jadi berapa ribu kilometer kira-kira. Itu baru jarak di antara dua pintu surga. Pintunya banyak. Artinya apa? Surga itu luas sekali. Dan itu nanti kata Allah akan dipenuhi oleh orang yang berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan untuk memasukinya. Pernah enggak kita tertarik? Ya, kemudian mudah-mudahan saya ini menjadi salah satunya daripada orang yang berdesak-desakan itu. Maka itu kemudian tumbuh semangat dalam diri kita untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menghantarkan diri kita ini kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyaratnya. Baik. Lalu selanjutnya pada kalimat apa? Yaitu ada pada kalimat wa a'udzu billahi, ya, an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Yaitu setelah sebelumnya sudah menjelaskan dulu ketika saya bertujuh bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya saya nggak punya makanan apa-apa kecuali makan dedaunan. Daun rupanya ya kalau daun kangkung, daun genjer, daun bayam kayak gitu sih nggak bikin bibir pecah. Tapi kalau dimakan daun-daun yang kasar-kasar itu kan, yang keras itu kan bisa robek itu bibirnya. Ya rupanya dimakan itu. Kita dulu nggak punya apa-apa, pakaian aja dapat nemu selimut dibelah jadi 2, lalu dipakai saya sendiri, dipakai Said satu. Sekarang kita ini sudah menjadi gubernur, Pak. Ungkapan tahun Sri seperti itu. Sebentar Pak, saya minta waktu 1-2 menit ya. Itu kan sering terjadi oleh orang-orang yang dulu hidupnya ditimpa kesengsaraan. Misalnya dia cerita, waduh dulu saya itu waktu baru datang ke Jakarta, saya jadi kuli ini, jadi kuli itu saya begini, alhamdulillah sekarang saya sudah punya mobil, sekarang sudah punya itu. Pak, kalau alhamdulillahnya itu alhamdulillah dalam arti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus. Cuma kadang-kadang alhamdulillah berbangga diri. Iya, karena saya begini tuh kayak si itu tuh. Dulu dari lahir sampai mati di rumah kontrakan. Lahirnya di rumah kontrakan, meninggalnya di rumah kontrakan juga. Artinya dia nggak punya rumah kayak gitu. Dia masih kayak gitu-gitu aja hidupnya. Nah, apalagi kalau gitu bukan cuman ujub tapi sudah takabur. Sampai sudah takabur. Maka itu apa di akhir hadis tadi? Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'atiman wa 'indahu saghiran. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari menganggap diri saya ini adalah besar, padahal diri saya ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan ada sifat sombong dalam diri kita ini, tumbuhkan sifat tawadhu kita ini. Karena apa? Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang ini bisa jadi orang kaya, yang bikin kaya itu siapa? Yang mentakdirkan kita jadi kaya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita jadi pejabat, yang mentakdirkan kita jadi pejabat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jasa kita apa? Kebisaan kita apa? Gitu. Kehebatan kita itu apa? Semua dari Allah sih. Semua ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa begitu-begitu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya Pak ya, mari kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan bagaimana. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم صل على حبيبنا والشافينا أكرمنا وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جنات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلغات من رحلة الحياة وبعد الممات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.